ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bersua kembali kita dalam serial Membangun Keluarga Taqwa di bulan Ramadan. Hari ini kita akan membahas tentang satu hal penting yang tak boleh kita lupakan saat kita ingin membangun, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada sholat, kepada Al-Quran, kepada masjid, dan sebagainya. Tapi ada hal penting kita lupakan, yaitu masalah harta yang kita bawa ke rumah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tema kita hari ini adalah jangan masukkan harta haram ke rumah kita. Jangan masukkan harta haram ke rumah kita. Ini sangat penting ketika kita ingin membangun keluarga takwa, tetapi ternyata input dari hal-hal seperti ini masih ada di keluarga kita, maka sangat mungkin harapan-harapan kita itu tidak terwujud. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, harta haram adalah harta yang tidak sah yang kita ambil dari cara-cara tertentu yang diharamkan oleh agama. Jadi dia bisa dengan cara kita makan harta yang betul-betul haram. Seperti makan daging yang tidak dibolehkan, makan daging babi umpamanya dalam Islam dilarang, diharamkan, dibakar, itu masukkan harta haram ke dalam tubuh. Atau memakan bukan hartanya yang haram, tapi cara mendapatkannya haram, dengan mencuri umpamanya, dengan kita mengambil hak-hak orang lain yang bukan hak kita, kita ambil di situ, kita catut, lalu kita masukkan ke anak kita dan sebagainya. Bisa dengan cara riba dan seterusnya, mengambil hak orang lain yang tidak boleh kita ambil, kita lebihkan daripada yang seharusnya. Nah, ini adalah disebut dengan harta haram yang banyak sekali bentuknya, Kita sebagai kepala keluarga, begitu juga dengan istri, anak-anak perlu tahu tentang hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena kita hidup bersama dalam satu keluarga, supaya kehidupan kita ingin mewujudkan keluarga yang harmonis di dunia, kemudian berkumpul di akhirat bisa kita wujudkan. Nah, di antaranya adalah dengan kita belajar apa saja yang dilarang oleh Islam dalam cara untuk mengambil harta atau barang-barang haram yang tidak boleh untuk kita konsumsi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sungguhnya halal itu jelas, sesungguhnya haram itu sudah jelas. Antara halal dengan haram itu ada perkara-perkara syubhat yang tidak banyak diketahui hukumnya oleh manusia. Nah, cara untuk menghindari hal-hal yang syubhat ini,
kita harus berhati-hati. Famanittaqash syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, kalau dia melihat ini arahnya sudah, kawasannya sudah abu-abu, maka dia jauhi, dia selamat. Tapi barang siapa yang masuk ke kawasan itu, maka biasanya akan celaka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita untuk mencari yang jelas-jelas halalnya, kemudian meninggalkan yang jelas-jelas haramnya, kemudian kehati-hatian di dalam menyikapi hal-hal yang bersifat syubhat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa harta haram ini tidak boleh masuk ke dalam rumah kita? Karena dia luar biasa dampaknya. Dampaknya luar biasa. Dampak itu bisa di dunia, bisa di alam kubur, bisa di akhirat sana. Di dunia umpamanya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan hukuman kepada dia, kerugian harta sehingga habis dalam sekejap. Ya, jadi yang tadinya sepertinya banyak dia kumpulkan, lalu dalam waktu sekejap seperti Qarun, tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya habis tak bersisa. Dan kondisi-kondisi seperti itu, khasab seperti terjadi pada Qarun itu, tak juga sulit kita bayangkan terjadi pada hari-hari ini. Ya, tanah ini bergerak terus, alam ini bisa terjadi menyerang apa saja. Tiba-tiba mau panen, besok harinya sudah siap dipanen, lalu tidur malam sudah membayang-bayangkan hasil panen yang banyak, datang ke kebun habis dalam satu malam, dimakan oleh binatang-binatang yang dikirim oleh Allah untuk menghabiskannya. Bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi harta yang haram ini sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihabisi seperti itu. Atau bentuk materinya tetap. Ya, bentuk materinya tetap ada dan tidak dihilangkan seperti tadi itu. Tetapi barokahnya habis. Barokahnya nggak ada. Barokah ini saya lebih suka menerjemahkannya dengan dia ada dan kita bisa menikmati keberadaannya. Terus tumbuh kenikmatan kita dengan keberadaannya itu. Selain dia tumbuh terus, barokah itu adalah artinya tumbuh, tapi kita merasakan betul keberadaan daripada harta yang kita miliki. Nah, tidak barokah itu adalah ada tapi tak merasakan keberadaannya. Betapa banyak orang yang hartanya betul-betul berlimpah, tapi sepertinya di hati enggak ada rasa nikmatnya. Nah, ini kita perlu evaluasi, ada apa dengan harta itu. Bahkan, na'udzubillah, yang lebih parah lagi adalah ada harta tapi menyiksa. Ada harta tapi menyiksa. Dia nggak bisa tidur dengan hartanya. Ini lebih parah lagi. Pasti ada sesuatu yang membuat dia disiksa seperti itu. Padahal tujuan daripada diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta adalah untuk dinikmati dan untuk berbagi kepada sesama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Atau bentuk lain daripada hukuman-hukuman bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat mungkin penyakit. Nggak tahu, kadang-kadang nggak jelas penyakitnya. Menggerogoti tubuh, dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dan sebagainya. Itu semua disebut dengan tidak barokahnya harta. Jadi bentuk tidak barokah itu hilang, lenyap begitu saja, atau ada kita tidak merasakan keberadaannya, atau bahkan menyiksa kita, atau
digerogoti dari nikmat yang lebih tinggi, yaitu nikmat kesehatan, keluarga, dan sebagainya, sehingga tidak juga bisa menikmati harta yang dia ambil secara tidak halal tersebut. Jadi bahayanya itu disebut dengan al-mahaq dalam bahasa, ya, dalam bahasa Al-Quran. Yamhaqullahu riba. Allah akan hancurkan, binasakan, habiskan itu riba. Jadi di antara bentuk yang haram itu adalah sehingga tidak ada nikmatnya memilikinya, dan itu sangat bagian daripada teguran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian di alam kubur nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan siksa mereka yang tidak peduli dengan harta yang haram. Di dalam kubur nanti Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka juga gara-gara harta yang haram tersebut. Jadi harta haram itu nggak harus banyak, sedikit juga kalau haram tetap akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita pada zaman sahabat, ya, dia ikut perang bersama Nabi SAW, lalu di perang Khaybar dia mati, meninggal gara-gara ada anak panah yang melesat nyasar ke dia, akhirnya dia meninggal. Sahabat ngelihat dia meninggal lalu berkata, hani an lahu asyhada, selamat untuk dia, syahid. Syahid itu jelas surga tempatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, kalla enggak, ya, wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah, inna syamlah allati asabaha yauma Khaybar minal maghanim. Dia tadi ngambil ada baju, ya, ada baju jahitan itu dia ambil, ya, syamlah itu dari ghanimah di perang Khaybar yang barusan itu, belum dibagi, lam tusibha, ya, al-maqasim. Jadi belum dibagi. Kata Rasulullah, litashtaila alaihi nara, litashtaila alaihi nara. Nanti neraka itu untuk menyalakan api neraka, itu bahan, itu pakaian untuk menyalakan api neraka. Dengar begitu, ya, falamma sami'an nas zalik, ketika Nabi mengatakan itu dan kejadian kepada salah seorang yang ikut tadi itu, akhirnya orang lain yang merasakan ngambil juga yang dia temukan di perang Khaybar itu, dia ngambil. Ada yang bawa ja'arajun bisyirakin aw syirakain. Ada yang ngambil sandalnya itu satu sandal jepit atau dua sandal sekaligus, diambil dari ghanimah itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini kalau diambil syirakun aw syirakan min nar, ini nanti akan jadi bahan api neraka. Jadi ini jelas sekali, ya, jelas sekali bahayanya di kubur dia mendapatkan siksa, dan nanti itu akan menjadi bahan untuk dia di neraka. Kemudian di akhirat jelas sekali Rasulullah SAW dalam Sunan At-Tirmizi mengatakan dari hadis Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar aula bihi. Wahai Ka'ab, tidaklah tumbuh daging dari harta yang haram kecuali itu santapan untuk api neraka. Na'udzubillah. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahayanya di dunia, bahayanya di alam kubur nanti, bahayanya di akhirat untuk siapa-siapa yang
eh, mengkonsumsi, menikmati barang-barang itu di keluarga kita, nauzubillah, itu sangat berbahaya, sehingga apa yang kita harapkan untuk berkumpul di akhirat nanti akan sangat sulit terwujud gara-gara ada faktor-faktor yang dilarang yang kita lakukan. Sehingga ada orang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak terkabul doanya gara-gara harta haram yang dia miliki. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, Allah itu thayyib, baik, enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Dan wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah merintahkan kepada orang mukmin sebagaimana diperintahkan kepada para nabi. Wa qala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal soleh, sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, itu perintah kepada Rasul. Tapi perintah kepada Rasul untuk makan yang baik-baik dan beramal soleh ini juga perintah kepada para kita orang-orang mukmin. Perintah Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami anugerahkan kepada kalian. Jadi perintah ini umum, baik untuk para rasul dan untuk kita semua. Setelah itu Rasulullah cerita, summa zakara ar-rajula yutilus safar ash'asa akhbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah cerita ada orang panjang safarnya, padahal safar itu adalah salah satu di antara waktu mustajab untuk berdoa. Ya, safarnya panjang, kusut masai rambutnya karena gambaran dari panjangnya perjalanan. Ya muddu yadaihi ilas sama. Dia panjatkan, dia hadapkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, Tuhanku, minta. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Makanannya dari yang haram. Mashrabuhu haram. Minumannya dari yang haram. Malbasuhu haram. Pakaiannya dari yang haram. Ghuzziya bil haram. Dikasih tumbuh dari yang haram. Maka anna yustajabu dzalik. Gimana mau dikabulkan, kata Rasul. Nah, ini bulan qabul, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan qabul, bulan untuk dikabulkannya doa. Maka oleh sebab itu kita evaluasi apa yang sudah masuk di keluarga kita, di rumah kita. Mari kita evaluasi sehingga mudah-mudahan bulan Ramadan yang menjadi bulan doa, kemudian pengabulan doa, ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hal ini peran dari masing-masing harus berjalan. Suami tahu betul apa yang dia kerjakan supaya menyelamatkan istri dan anak-anaknya di rumah. Apa yang harus dikerjakan. Tapi dari istri juga perlu untuk mengingatkan. Ya, perlu untuk mengingatkan kepada suami supaya tidak memasukkan barang-barang yang haram ke dalam rumah sebelum dia berangkat kerja. Terus diingatkan seperti itu. Ada kisah pada zaman sahabat dari seorang perempuan solihah namanya Amroh bintu Rawahah. Dari Amroh bintu Rawahah. Beliau ini adalah istri daripada seorang sahabat namanya Bashir bin Sa'ad. Ya. Dari sahabat namanya Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an. Yang nanti melahirkan anak namanya Nu'man bin Bashir.
Nah, ceritanya ya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Muslim. Bashir ini menikahi Amroh, ya, menikahi Amroh. Dari sebelumnya dia punya anak dari yang lain, Bashir ini. Nah, dari Amroh ini lahir seorang anak namanya Nu'man, dikasih nama Nu'man, yang terkenal nanti sebagai Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis. Nah, dari Bashir ini untuk menyenangkan hati istrinya Amroh, istrinya ini ngasih kepada Nu'man ya hibah, ada kebun, tapi nggak ngasih ke anak-anaknya yang lain. Apa yang terjadi ya, yang sikap daripada Amroh ketika tahu dia mau ngasih, bukannya Amroh langsung senang bahagia karena merasa diutamakan, diprioritaskan anak yang lahir darinya, tetapi Amroh meminta kepada suaminya, sahabat ini Bashir, untuk memiliki syarat supaya Rasulullah menjadi saksi, ya. Rasulullah menjadi saksi dari hibah yang akan diberikan kepada anaknya ini. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho, maka aku akan terima. Tapi kalau Rasulullah tidak ridho, aku tidak akan terima. Itu syarat yang diberikan oleh Amroh ya, binti Rawaha kepada suaminya Bashir. Nah, ini persyaratan karena tuntutan dari Amroh semakin kuat dan tidak mau untuk menerima hibah ini apa adanya. Akhirnya datanglah Bashir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan maksud baiknya itu untuk Nu'man. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bashir, "Akullu auladika a'taitahum hadiqah?" Apakah setiap anakmu kamu kasih kebun kayak begini? Qala la ya Rasulullah, enggak wahai Rasul. Wa idza bil hukmi sadar, tiba-tiba akhirnya apa yang terjadi? Hukum yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyhid ghairi. Cari aja saksi dari selainku. Aku enggak mau untuk bersaksi. Fa ana la ushhid ala fa ana la ashhad ala zulmin. Aku enggak mau bersaksi atas kezaliman. Fa ana la ashhad ala zulmin. Aku enggak mau bersaksi di atas kezaliman. Jadi Rasulullah menyebutnya ini sebagai kezaliman, dan ini peran dari seorang istri sangat penting juga ya kepada suami. Hal-hal untuk cara mendapatkan ini dijaga betul, sehingga cara untuk mendapatkan harta meskipun dari bapak kepada anaknya ketika tidak adil menjadi zalim, ini menjadi sumber yang tidak halal. Istri tidak boleh menerima apa adanya, tapi harus meyakinkan betul apakah hal ini sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, hal-hal seperti inilah sering terjadi pada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para istri pada saat itu terkenal sekali masa-masa suaminya hendak keluar rumah, mereka mengingatkan, ya zauji usika biwasiyah, wahai istri, wahai suamiku, aku kasih engkau nasihat wasiat, ittaqillah fina, takutlah kepada Allah tentang kami ini, ya, ittaqi fiyya wa fi auladik, jaga kami, aku, mulut anak-anakku ini, ya, dan anak-anakmu ini, wala taqul haram, jangan sampai dia makan yang haram. Fa inna nasbir ala ju'id dunya, kami lebih sabar menanggung kelaparan di dunia, wala nasbir ala azabillah yaumil qiyamah, tapi kami enggak mampu, enggak sabar nanti dapatkan azab Allah pada hari kiamat. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hal-hal kayak begini saling mengingatkan di antara kita di dalam rumah untuk betul-betul apa yang masuk di kita, yang kita makan itu kita pastikan adalah sesuatu yang halal,
sehingga harapan kita untuk membangun keluarga takwa di dunia dan mendapatkan kumpul kembali di akhirat nanti betul-betul kita wujudkan. Mudah-mudahan Allah bantu kita, cukupkan kita dengan harta yang halal, dan Allah hindarkan kita dari harta yang haram. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal-halal yang saja ya Allah, dan hindarkan kami dari barang-barang yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita, mudahkan kita untuk mencari usaha-usaha yang betul-betul dapat menjadikan kita insan-insan yang bertakwa, dekat kepadanya dari sumber-sumber yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan juga merupakan waktu evaluasi bagi kita terhadap harta yang kita kumpulkan, yang kita lakukan selama ini. Kalau kita temukan hal-hal yang tidak ideal, kita carikan solusinya. Mudah-mudahan Allah bantu kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.